kalau kripto memasuki era baru ya, yang kemarin lagi heboh di timeline itu adalah era barunya itu ketika aplikasi itu bisa menghasilkan lebih banyak gitu kan, lebih cepat daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Web2, yang ada di TradFi gitu. Dan bahkan kalau misalkan kalian pengen lihat, kita sudah punya banyak lumayan konten-kontennya itu tentang perbandingan. Dulu kan ada tesisnya Fed apa namanya ya? Fed protokol. Jadi itu kayak infrastrukturnya, blockchain-nya, layer bawahnya gitulah, L1, L2 gitu kan. Pokoknya tempat aplikasi itu berada, blockchain-nya lah intinya. Itu katanya yang jadi gemuk, yang Fed. Yang mana dia yang menghasilkan duit, karena semua aktivitas terjadi di situ, orang harus beli tokennya, segala macam. Tapi ada juga tesis sebaliknya, yaitu Fed App. Jadi yang gemuk, bukan infrastruktur dasar ya, bukan blockchain-nya, tapi yang gemuk aplikasinya. Yang mana kalau kita ngomongin aplikasi, ya angka-angka pendapatan itu semua sudah mengungguli aplikasi-aplikasi Web2. Jadi kemarin yang sempat saya lihat itu ya, kan rame ya, berantem. Ada perang antara pump fund atau FOMO gitu kan. Tapi sebenarnya yang kita perlu lihat itu bukan masalah pump fund versus FOMO gitu. Sebenarnya yang kita perlu lihat itu adalah chart antara aplikasi dengan blockchain-nya itu sendiri. Dan ini contohnya kalau misalkan kita pengen lihat lebih lanjut, ini ada di Blockworks. Nah, kalau kita buka di Blockworks-nya langsung, kita bisa ngelihat nih, pendapatan ekosistem Solana. Jadi perbandingannya antara fee yang dibayarkan ke jaringan Solana, sama yang dikantongin aplikasi. Jadi kan pump fund tuh di atasnya Solana, terus ada exchange kayak Raydium, ada terminal kayak Axiom, terus ada Jupiter, Phantom, Meteora gitu kan. Itu kan banyak banget aplikasi di atas Solana. Ternyata kalau kita ngelihat dari fullnya 100% gitu ya, persentase lah, kita bandingin dari yang sebelumnya cuma setengah ya dari pendapatan ekosistem Solana, sekarang lebih dari setengah loh. Jadi dulu itu pendapatan aplikasi itu 52%-nya Solana. Jadi Solana itu setengah-setengah lah bagi-bagi gitu kan, yang diterima validator jaringan sama yang diterima aplikasinya dikantongin sama mereka sendiri. Sekarang itu udah gila, kemarin paling tinggi itu ya 86%, terus sekarang lagi rada berkurang di 82%, tapi dia drastisnya beda banget dibandingin sama ketika kita lihat 2024 dulu. Jadi kita melihat era baru kripto, itu penghasilan revenue, itu kenceng banget, gacor, drastis, dan cuan untuk aplikasi-aplikasi. Makanya ada perang-perang seperti pump fund, FOMO, karena mereka aplikasi. Karena mereka yang langsung megang usernya gitu kan. Dan biasanya user kalau sudah nyaman sama aplikasi tertentu, mereka nggak peduli di balik layar itu apa. Kalau misalkan pump fund sebagus itu, orang tetap bakal pakai pump fund, mau dia pindah ke base atau enggak, selama faktor-faktor lainnya itu tetap sama. Fee-nya sama gitu kan, infrastrukturnya sama, nggak ada dampak-dampak lain lah, misalkan macet, padam, lebih mahal, atau lebih sulit untuk sign in dan login. FOMO gitu kan, sekarang multi-chain gitu, dan orang-orang suka karena banyak yang deploy di beberapa blockchain yang dideploy oleh FOMO, yang didukung, itu blockchain-blockchain yang emang lagi rame. Makanya trader-trader di Gen yang pada cuan trading FOMO itu ya suka, karena yang masuk di sana kan ada BSC, ada Solana, ada Robinhood yang lagi rame, dan Monad sih udah didukung, tapi dia pasar meme-nya masih belum bangkit, masih belum ada lah istilahnya orang bisa cuan dari trading memes di Monad, itu masih minim, masih kecil. Tapi istilahnya kalau kita ngelihat ya, aplikasi-aplikasi itu adalah era baru kripto. Dan kalau kita nyambungin sama pertanyaan tadi di awal, bahas Hyperliquid, apakah lagi murah, dan nanya-nanya tentang bottom harga gitu ya. Jujur, memprediksi dan menganalisis TA itu bukan keahlian saya, karena bukan trader jangka pendek. Tapi kalau kita ngomongin Hyperliquid sebagai aplikasi, ya ini era baru kripto gitu loh. Aplikasi yang akan menghasilkan pendapatan, dan aplikasi lah yang membuat user-user itu datang ke on-chain, datang ke kripto. Kalau kita ngelihat dari zaman Ethereum dulu, kita bisa dapetin adopsi luar biasa besar, tiba-tiba ada DeFi banyak, terus ada banyak inovasi baru, entah itu NFT dan segala macamnya. Terus valuasi Ethereum sampai pump tinggi banget, sampai sekarang udah kayak mimpi lama, udah cuman hopium doang kita bisa balik ke sana. Itu semua gara-gara ada user. Dan Ethereum awalnya ketika lahir nggak ada usernya karena belum ada aplikasi-aplikasi itu. Kalau isinya cuma buat pegang koin gitu kan, terus transfer, udah gitu doang, ya
orang-orang nggak ada alasan untuk mereka berpindah dari TradFi, berpindah dari bank, berpindah dari akses keuangan tradisional. Itulah kenapa era baru kripto adalah aplikasi. Jadi saya sih nggak bakal terlalu khawatirin soal price action jangka pendek, apalagi lagi bear market. Ini ada yang komen barusan juga kan, market kripto lesu banget. Ya lesu. Tapi kalau kita ngelihat secara perspektif, kalau kita zoom out, ini masih sideways gitu loh. Ini bukan penurunan bear market yang turun 90% kayak kita ngelihat di siklus bear market sebelumnya gitu. Kita turunnya udah, kapitulasinya udah, sisa sideways-nya doang gitu loh. Kayak Bitcoin ini masih di kisaran harga yang kurang lebih sama saja. Kita bahas di live stream awal tahun, ketika sempat naik, sempat ada harapan, wah apakah udah balik lagi, ternyata masih turun lagi. Ya kita emang ekspektasi selama beberapa bulan terakhir ini memang sideways. Pokoknya cek aja di Twitter, cek di YouTube, semua live stream dan tweet kita sideways. Jadi emang era baru kripto adalah aplikasi, revenue, ya kan, pendapatan tuh harus jelas, dan kita sedang mencari user. Apalagi kemarin sempat ada drama tragedi dari Cold Card gitu kan, yang mana menghantam sekali komunitas Bitcoin. Ini fokus kita. Satu, bikin aplikasi bagus, jadi user tuh pengen pakai, makanya revenue sekarang lagi naik-naiknya karena ternyata memang aplikasi yang membawa user. Kedua, ketika user udah masuk, apa prioritas keamanan kita? Jangan sampai kejadian kayak Cold Card terjadi lagi. Orang-orang udah susah-susah dibawa masuk on-chain ya. Susah banget belajar untuk bikin wallet, susah banget untuk menggunakan aplikasi kripto karena UI UX masih awal, masih belum seramah pengguna kayak aplikasi fintech. Itu kayak sekarang kalau di Indonesia aja kita ngomongin ya, mayoritas orang sudah tahu apa itu Kris, apa itu OVO, apa itu GoPay, ShopeePay, Dana gitu kan. Itu udah kayak hal yang lumrah. Tapi kripto tuh belum gitu kan. Tuh adopsi layanan keuangan yang modern gitu kan. Itu belum. Jadi menurut saya era baru kripto adalah ini. Jadi saya nggak khawatir sih dengan price action jangka pendek ketika revenue itu mendukung, fundamental itu mendukung. Makanya Hyperliquid itu salah satu yang paling di atas sih dari segi pendapatan, dari segi product market fit-nya dia punya user base, dia punya trader, dan infrastrukturnya dia udah oke, dan dia nambah-nambahin fitur baru terus. Untuk Pump Fund, dia valuasinya makanya kan kita sudah bahas di live stream lalu lebih lengkap ya, apakah Pump Fund itu undervalued, karena ya secara keuangan, secara metrik finansialnya itu dia bagus banget. Dia aplikasi yang menguntungkan, aplikasi yang efisien, scalable, dan di bear market dia masih dipakai sama orang-orang. Itu yang jarang, dan itu yang akan menjadi era barunya kripto ke depannya. Nggak bisa infrastruktur tanpa user itu punya valuasi gede banget di atas, itu nggak bisa. Gitu. Ini kemarin tuh heboh karena Pump Fund udah panik kelihatannya ya. FOMO ini makin GG soalnya. Dan si Ansem juga ada nge-tweet juga baru sih, kayak bisa dibilang kayak era baru gitu kan untuk next siklus gitu kan. Aplikasi-aplikasi seperti ini yang at least harus dipantau gitu. Ini kemarin Pump Fund sama FOMO itu karena infonya Pump Fund itu dibocorin sama akun kayak anonim deh ini, akun CLR ini. Jadi dia ngerekrut KOL gede gitu kan, dan dibayar gede juga bulanan. Abis itu after daftar aja langsung dibayar, dan dibayar bulanan $30,000 gitu untuk pakai aplikasi Pump Fund gitu, dan hapus aplikasi FOMO gitu. Jadi dia harus benar-benar brandingnya pakai Pump Fund gitu. Dibayarnya gede loh itu guys, $30,000 gitu KOL untuk pakai Pump Fund untuk nge-fam si FOMO ini. Jadi dari sanalah terbentuk perang aplikasi gitu. Soalnya kan FOMO ini bukan cuman trading aja, dia lebih ke arah sosial gitu kan, platform sosial yang selama ini di kripto itu kayak narasinya udah ada dari lama gitu kan, social file atau apa gitu. Narasinya udah ada dari lama, tapi mendem narasinya. Belum ada yang bener-bener kayak sukses dipakai banyak orang gitu kan. Cuman ada segelintir naik hype-nya, habis itu turun lagi gitu, hilang gitu. Jadi belum ada yang benar-benar bertahan lama gitu.